kesempatan yang luar biasa kita harapkan untuk senantiasa ada dalam diri kita. Nah, kondisi yang belum bebas. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini tidak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih kepada terutama Bapak Dr. pada Ibu Sri Ningsih SPD, Ibu Eni Maklina SS, dan Bapak Teguh Ari Wibowo SPD yang pada tahun 2021 mengikuti pendidikan guru penggerak yang itu akan dilaksanakan dalam rentang waktu kurang lebih 10 bulan. Alhamdulillah kegiatan sudah berlangsung beberapa bulan dan hari ini adalah event atau waktu jadwal untuk pengimbasan yang tadi disampaikan, di antaranya adalah pengimbasan untuk modul 1.1 sampai dengan 1.4. Wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat hidayahnya dan nikmatnya kepada kita, nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul di sini. Ya. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Taat yang memberikan izin kepada kami bertiga, ya, sebagai calon siswa calon guru penggerak untuk mensosialisasikan apa yang kami dapatkan dari sekolah calon guru penggerak. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang bersedia menyempatkan waktu untuk berada di sini, ya, untuk menerima sosialisasi dari kami, ya. Di sini kami akan mensosialisasikan apa yang kami dapatkan, yaitu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua mengenai nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak dan modul 1.4 tentang budaya positif. Oke. Kita mulai yang pertama nih Bapak Ibu. Yang pertama yaitu asal nyata dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke. Mana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ya, adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya, itu mana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Oke, selain itu, ya, pendidikan yang berpusat pada anak, ya. Memerdekakan murid itu adalah bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Di sini bebas dari segala ikatan itu berarti bukan
murid itu seenaknya sendiri tidak, tapi juga harus ada bimbingan ya dari kita sebagai seorang pendidik. Ya. Terus yang pertama adalah kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Ya. Kodrat alam dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, pendidik harus menuntun sang murid untuk diberi kebebasan dalam belajar. Kebebasan dalam belajar di sini bukan berarti anak itu seenaknya sendiri, tidak ya, tetapi kita bisa memberikan anak-anak bebas mengeksplorasi, ya, bebas mengemukakan pendapat dan bebas mengeksplorasikan bakat minat dari anak-anak didik kita. Terus di sini pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ya, bebas tadi tapi tetap ada arahan bimbingan dari kita sebagai seorang pendidik. Terus kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kepada kita para pendidik untuk tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Artinya kita terbuka dari perkembangan globalisasi di sini ya, tapi kita harus tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kita bisa menyaring apakah itu lantas, apakah itu sesuai atau tidak. Nah, di sini juga Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tadi kebangsaan ya ini ya, pengaruh dari luar tetap harus disaring dan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya yang ada di masyarakat. Walaupun misalkan banyak sekali pengaruh-pengaruh dari luar ya, itu tetap kita terima, tapi harus kita seleksi dan tidak meninggalkan kearifan lokal budaya yang ada di negeri kita Indonesia tercinta ini. Nih, atau muatan konteks kota dan itu sebenarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Lanjut nih. Tujuan pendidikan nih ya, menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya, ya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu. Dari filosofi pendidikan tersebut sebagai guru, mari kita refleksikan bersama dari pengalaman belajar di masa lalu dengan filosofi pendidikan sebagai pamong yang menuntun tumbuh dan kodrat anak ya. Jadi di sini anak itu lahir sudah mempunyai berat sendiri. Kalau misalnya sudah ada garis alamatnya, kita sebagai pendidik hanya tinggal menuntun, mengarahkan anak didik kita. Selain itu ya, ini semboyan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan yang mungkin tidak asing kita dengar ya Bapak Ibu. Yang pertama dari kaji, yang pertama ing ngarsa tulodo, di depan memberi contoh dan teladan. Kita sebagai guru harus bisa memberi contoh dan teladan kepada anak didik kita. Cara Jawanya apa? Guru itu digugu lan ditiru. Terus yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah membakar semangat dan mengembangkan motivasi. Terus yang ketiga, tuturi handa, yang memberikan dorongan dari belakang. Jadi kita bisa memberikan motivasi kepada anak didik kita. Ya, karakter yang bisa menyiapkan murid menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan sebagai tujuan pendidikan sendiri, yaitu dari tujuan kita yang terakhir adalah menjadi profil pelajar
Pancasila. Ya. Ada berapa Bapak Ibu? Mungkin sudah pernah mendengar ya? Ada berapa Bapak Ibu? Program belajar Pancasila? Ada berapa? Ada berapa? Nah, apa saja bisa disebutkan Bu Dani? Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. yang kedua, Mandiri. yang Yang ketiga, ketiga bernalar kritis. iya. Yang keempat berkebinekaan global. Ya, Yang ya, kelima bergotong royong. iya, Yang betul. keenam kreatif. Iya, terima kasih Bu Dani telah menyebutkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bisa mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah berkebinekaan global. Yang keempat yaitu tentang budaya positif. Oke. Budaya positif. Ya, kita sebagai pendidik harus menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah agar siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan potensi diri, kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya akan tumbuh dengan pembiasaan ya. Jadi mari kita ciptakan tadi ya budaya positif di lingkungan sekolah kita agar anak-anak itu nyaman belajar. Kalau nyaman, aman ya, mereka akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan potensi yang mereka miliki, kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, budaya akan tumbuh dengan pembiasaan ya tadi Bapak Ibu. Nah, dalam pembiasaan yang menjadikan budaya positif dibutuhkan ini kolaborasi antar pemangku kepentingan sekolah dan didukung oleh warga sekolah. Dalam pembiasaan untuk menciptakan budaya positif itu memang diperlukan kolaborasi semua warga sekolah. Ya. Jadi tidak mungkin misalkan hanya berjalan sendiri, tidak ada. Jadi harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama ya dari semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, komite, guru, dan siswa. Jadi semua warga sekolah ya. Jadi harus ada kolaborasi, kerja sama. Kalau hanya berjalan sendiri kayaknya ya seperti kita misalkan berjalan hanya jalan satu kaki kan nanti akan bincang ya lama untuk mencapai yang kita tuju. Oke, lanjut Bu. Nah ini dalam menerapkan kebiasaan dibutuhkan disiplin positif ya. Jadi untuk menerapkan kebiasaan itu dibutuhkan disiplin positif. Disiplin di sini mengandung unsur disiplin diri, disiplin dari diri sendiri atau motivasi dari intrinsik dari diri kita sendiri yang merupakan kesadaran diri, bukan merupakan paksaan dalam bentuk aturan atau sanksi ya. Jadi disiplin positif di sini ini adalah disiplin dari diri kita. Jadi harus tumbuh dari internal dari seseorang itu sendiri, tidak boleh dipaksakan ya. Motivasi intrinsik muncul karena adanya suatu keyakinan terhadap suatu nilai di mana keyakinan kelas dibuat bersama dan disepakati bersama. Ini salah satu contohnya untuk motivasi intrinsik muncul itu ya bisa dibuat kesepakatan kelas. Ya, sepakat. Mau tanya Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Sudah pernah menerapkan kesepakatan kelas Bu, Pak? Sudah? Sudah Bu? Alhamdulillah. Mungkin bisa di pengalamannya ketika
kesepakatan di kelas bagaimana Ibu? Terima kasih waktunya. Nama saya Eni Yulian Ningrum. Kebetulan ngajar di kelas 7 dan 8. Saya ketika di kelas itu sebelum awal kelasnya itu sudah sepakat dengan satu kelas itu. Contohnya begini, karena kita masih masa pandemi ya, kan harus pakai masker terus. Nah, ketika saya infokan ke anak, kira-kira kalau nggak pakai masker bagaimana? Sanksinya apa gitu? Anak ada yang usul push up 10 kali gitu. Terus akhirnya kalau itu kan fisik kasihan, nanti kalau anak yang pas kebetulan lupa nggak pakai, nah terus daripada nanti sakit, terus akhirnya diberi kesepakatan kalau lupa nggak bawa masker atau nggak pakai masker, terus atau maskernya nggak betul, terus akhirnya dia menulis di selembar kertas berjanji akan memakai masker dengan benar dalam satu lembar kertas saja ya. Oke, terus berikutnya ketika pas harus mengerjakan tugas dan lupa nggak mengumpulkan tugas, maksudnya itu untuk disiplin, membuat disiplin anak gitu kan. Terus ada sanksinya juga, kalau dia lupa nggak mengerjakan atau tidak mengumpulkan, sanksinya dia mengerjakan double tugasnya. Maksudnya untuk biar anak disiplin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eni telah menerapkan kesepakatan kelas ya tadi ya untuk menumbuhkan disiplin internal dari siswa itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan tidak melaksanakan nanti ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh siswa ya. Itu yang merupakan salah satu dari contoh budaya positif yang dapat kita terapkan di dalam lingkungan sekolah kita. Nih, selaku pendidik mengembangkan budaya positif di sekolah menjadi hal yang sangat penting nih tadi mungkin ada Bapak Ibu yang lainnya yang pernah menerapkan kesepakatan kelas selain Bu Eni mungkin Pak Miftah, Bune, oh iya ada lagi nih bisa diceritakan Bu pengalamannya. Iya. Dari kelas kami sudah membuat kesepakatan kelas bahwa siswa akan menjaga kebersihan. Ketika ada siswa yang membuang sampah sembarangan, kemudian mengotori lantai, maka sanksinya adalah anak itu piket kelas selama 1 minggu. Jadi karena dia membuang sampah sembarangan, kemudian membuat kelas kotor, maka sanksinya adalah anak itu juga harus membersihkan kelasnya. Jadi piket selama 1 minggu. Begitu Bu. Oh iya, terima kasih. Dengan kedepannya bagaimana hasilnya Bu? Kesepakatan tadi semua siswa melaksanakan atau bagaimana? Dengan adanya itu meminimalisir dari anak-anak. Jadi timbangnya aku piket 1 minggu, maka dia bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Dan alhamdulillah hasilnya kelas lebih bersih. Begitu Ibu. Iya. Ya, berarti ada hasilnya ya Bu ya. Hasilnya cukup luar biasa nih untuk setelah diadakan kesepakatan untuk keyakinan kelas ya. Ada konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh siswa ketika melanggar atau melanggar kesepakatan kelas. Itu tukang sorting. Oke, disiplin positif di sini mengandung unsur yang pertama konsep disiplin positif dan motivasi. Ya, di sini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Tadi ya, harus ada disiplin yang kuat dari diri siswa itu sendiri. Ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal tadi ya. Jadi harus ada niat dari diri sendiri. Oh, saya harus begini, saya harus melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah ditentukan. Terus tujuan utama dari pendidikan karakter juga bukan hanya
mendorong untuk sukses secara moral maupun akademik di lingkungan sekolah, tetapi juga untuk menumbuhkan moral yang baik pada diri murid ketika sudah terlibat di dalam masyarakat. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah kami praktekkan, Di sini ada siswa yang terlambat untuk mengumpulkan tugas, padahal awalnya sudah dibuat kesepakatan kelas, salah satunya adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini ketika siswa datang mengumpulkan tugas, pertama saya tanyain untuk apa, kemudian apakah sudah meyakini kesepakatan kelas yang sudah dilaksanakan. Kalau memang sudah meyakini, kenapa kok tidak melaksanakan atau mengumpulkan tugas tepat waktu, Kemudian siswa ini menjelaskan segala alasan kenapa siswa terlambat mengumpulkan tugas. Tapi selanjutnya itu kita sebagai pendidik memberikan arahan, tidak langsung menyalahkan, memberikan arahan, sudah tahu kesalahannya ada di mana gitu. Terus nanti siswa itu berjanji untuk memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi. Ini salah satu penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan, Jadi tidak langsung memarahi anak bla 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 gitu, tapi kita sebagai pendidik kita tanya dulu alasannya apa, kemudian kita arahkan untuk yang lebih baik lagi, Demikian untuk sosialisasi modul 1.4 sudah selesai, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, Bapak Ibu guru menyempatkan untuk hadir di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menulis cerpen maksudnya? Oh, menulis cerpen. Oke. Mbak Fitra, tahu ini hari apa? Hari Kamis. Masih ingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat untuk tugas tersebut? Masih. Apa? Kesepakatannya kemarin terlambat mengumpulkan tugasnya hari Senin. Mbak benar, Mbak Fitra, apakah sudah meyakini kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Saya sudah yakin dan saya sudah setuju. Sudah tahu ya? Iya. Nah, kalau begitu kenapa kok masih dilanggar dan mengumpulkan tugasnya tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Iya, Bu, karena kemarin saya sakit dan tidak ada waktu buat ngerjain tugas dari Bu ini. Sakit? Iya. Sakit apa? Sakit demam. Demam panas. Ke dokter juga? Iya, Bu. Berapa hari sakitnya? Sekitar 4 hari Bu saya sakit. Oh, sekitar 4 hari ya. Masih ingat waktu yang diberikan Bu Eni untuk mengerjakan tugas tersebut? Masih. Berapa hari? 1 minggu. 1 minggu. Oke.
Satu minggu ada berapa hari? 7 hari. 7 hari. Sakitnya tadi 4 hari. berarti masih ada waktu sisa berapa hari? 3 hari. Untuk mengerjakan. Kenapa tidak dikerjakan setelah sembuh? Setelah sembuh saya malah lupa Bu kalau ada tugas dari Bu ini. Terus baru keinget tadi dan saya cepat-cepat mengerjakannya. Oke, Mbak Fitra, tahu apa yang dilakukan Mbak Fitra itu bagaimana? Dan selanjutnya Mbak Fitra ingin seperti apa? Iya Bu, saya mengakui kesalahan saya dan saya meminta maaf atas keterlambatan saya dalam mengumpulkan tugas. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi Bu. Oke, ini sudah dikerjakan ya tugasnya. Oke, Mbak Fitra, memang manusia itu kan tidak ada yang sempurna ya. Pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Begitu juga Bu Eni juga pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi kita bisa apa? Bisa mengambil apa? Belajar dari pengalaman atau kesalahan kita untuk bisa lebih baik lagi ya. Sebenarnya sekali lagi Mbak Fitra terlambat mengerjakan karena alasan tadi, kemudian berusaha ya kan sudah berusaha untuk memperbaiki dan mengerjakannya gitu ya. Oke, ini tugasnya Bu Eni terima ya. Dan Bu Eni juga mengucapkan terima kasih karena Mbak Fitra sudah berusaha untuk melaksanakan kewajiban yaitu mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas walaupun memang terlambat tapi sudah ada usaha ya. Bu Eni ucapkan terima kasih. Oke? Iya Bu, sekali lagi saya minta maaf ya Bu. Iya, tapi ingat ya, tidak boleh diulangi lagi ya. Oke, tetap semangat belajar apalagi ini mau libur semesteran. Walaupun libur tapi belajarnya tidak boleh apa? Tidak boleh libur juga loh ya, tetap belajar karena sudah kelas 3 ya. Oke. Terima kasih, silakan kalau mau kembali ke kelas. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra dari kelas 9E. Saya merasa senang sekali karena diberi pengertian oleh Bu Eni dalam keterlambatan saya mengerjakan tugas. Dan saya sangat senang sekali karena Bu Eni tidak langsung marah-marah dan mau mendengarkan alasan saya kenapa bisa telat mengumpulkan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.